Belum mulai nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebagai support buat Mimin, agar saya semakin rutin dan semangat buat upload video-video seru lainnya. Jika kamu menyukainya, dia mengerutkan kening dan mengatakan, "Kamu bisa tinggal dan bekerja di sini selamanya." Sins berpindah di pintu masuk ke gurun, pria dengan rambut merah mengatakan bahwa ini adalah tempat terakhir. Di mana jalur kurcaci ditemukan, hanya ada 2 tempat di padang pasir ini, kemudian dia berbalik. Seorang wanita mendatanginya dan mengatakan bahwa ini adalah hutan dan taman. Dia juga dengar bahwa protagonis pernah membantunya di kerajaan. Si pirang datang lebih dekat dan mengatakan bahwa jika jejaknya berakhir di sini berarti dia membantu lagi. Itu adalah pemimpinnya. Dari kelompok penganiayaan kreditor swasta Goltut, dia datang lebih dekat. Orang bertopi mengatakan bahwa mereka harus menunggu sebentar. Mereka menemukan jejaknya lagi. Mereka mengarah ke hutan. Kemudian dia melihat layar dan mengatakan bahwa ini adalah hutan terlarang. Ke arah utara gurun, tidak jauh harus kita pergi dan memeriksanya sendiri. Pria itu mengatakan bahwa dia berada di sana. Sedikit terburu-buru dia menjawab bahwa dia sudah menerima teguran dari atasannya karena membuang waktu terlalu banyak. Pinjaman kecil seperti ini, dia mengambil senjatanya, dia melihat ke bawah dan mengatakan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Sins kembali berganti, baju besi itu hampir siap, pelindung payudara besi dan tameng. Sang protagonis memandang mereka dan mengatakan itu. Baju besi yang ditempa melebihi harapannya, menggunakannya sebagai bahan untuk memanggil golem. Bisa meningkatkan statistik dan bahkan memberinya tambahan statistik, bahwa item tersebut memiliki golem gold level 35, card level di armor golem plate. Selama 2 detik saat menyerang, 25 pertahanan tambahan. Ia melihat golem dan mengatakan bahwa masih ada masalah lain, pemanggilan itu dibatalkan. Kartu baru yang telah Anda ingat bahwa golem 50, berasal dari materi batu-batu yang akan dikembalikan, jatuh di depannya barang-barang kotoran baja berkarat seperti apa yang dia lihat semua ini. Bahwa seperti yang dia pikirkan ketika berasal dari harta, barang-barang yang bukan emas atau permata bahan akan acak. Tetapi selalu sama dengan setengah dari nilai item. Maka dia ingat pria itu berpikir bahwa bahkan bahan dasar yang digunakan ini memiliki kualitas tertinggi, yang dia tidak bisa hanya membelinya jika dia ingin. Pemuda itu mengatakan, bahwa kurcaci itu mengatakan kepadanya, bahwa ini sangat disayangkan, bahwa dia tidak dapat mengembalikan perisai setelah memanggil. Atau bahan-bahan dasarnya kemudian dia mengerutkan kening. Berpikir bahwa mungkin akan lebih menguntungkan, untuk hanya menggunakan bahan dasar untuk memanggil mereka. Mengingat bahan berharga, ada baiknya menggunakan biji kemurnian tertinggi dan menggabungkannya dengan emas. Mungkin dia akan melepaskan keselamatan jika dia menciptakannya sebagai penyangga untuk dirinya sendiri, atau kelompok itu akan sangat baik. Dia berbalik dan berbicara dengan pria yang di belakangnya. Dia bertanya, apa yang dilakukan pria itu, dan bertanya apakah dia bisa membuat paduan emas dengan biji dan menyimpannya. Dia menjawab bahwa untuk kualitas kemungkinan besar materi itu akan menjadi sedikit lebih lembut, tetapi sangat mungkin, pria itu ditanya apakah dia bisa mengerjakan paduan terlebih dahulu, daripada membuat barang. Dan pria itu ditanya pria itu lagi, mengapa dia tidak memberitahunya itu. Dia membutuhkan barang untuk membuat golem, dan pria itu menjawab bahwa semuanya benar, tetapi sekarang sepertinya buang-buang waktu. Namun demikian dia terus membuat item secara paralel, maka sesuatu yang mengejutkannya dia masih perlu mengujinya. Untuk memutuskan nasibnya, pria itu berkata dengan takut, bahwa dia mengerti segala sesuatu. Kartu besi baru ini adalah paduan ingot. Dipalsukan dari besi dan emas terbaik, yang ia pegang ingot ini di tangannya dan mengatakan, bahwa ini adalah ciptaan paduan tercepat. Hanya ini yang bisa ia diperoleh sekarang. Ia menatapnya dan mengatakan, bahwa dia mendengar katanya sangat sulit untuk mendapatkan baja terbaik. Dia ingat percakapan mereka dengan gadis itu, dia tidak mengerti bagaimana mereka bisa menggunakan item ini untuk eksperimen. Dia juga mengatakan bahwa dia akan pergi dan bereksperimen. Sins berganti malam, pemuda itu sedang menggali di hutan, ia mempersiapkan ingot besi dan bagian kedua dari bahan untuk dipanggil adalah tanah. Dia mengerti tanah itu jenuh dengan energi iblis. Dia melihatnya dan bertanya, apa yang salah dengan tanah ini? Dan iblis mengatakan, bahwa mereka sekarang di hutan setan. Malaikat lain memanjat di bahu kedua dan mengatakan, bahwa ini adalah hasilnya. Menggunakan sekop di hutan yang diciptakan oleh iblis,
dan begitulah efeknya terjadi. Kemudian pahlawan mulai membaca apa yang tertulis di layar. Sekarang dia mengerti dalam deskripsi, di mana dikatakan tentang mengubah karakteristik. Kemudian dia terus melihat skop, mengapa tanah yang baru saja dia gali masih jenuh energi iblis. Dia juga menambahkan bahwa ternyata ini karena reputasinya yang buruk, tetapi reputasi kartu-kartu. 430 reputasi buruk, 44.150 reputasi tersembunyi buruk 550. Peri kecil di bahunya bertanya apakah dia benar-benar akan membuat golem dari tanah ini. Pemuda itu menjawab bahwa ya itu hanya percobaan. Kemudian dia angkat jam pasir dan memanggil golem. Dia pikir dia menggunakan ingot besi dan tanah, yang direndam dalam energi iblis sebagai bahan untuk memanggil. Ini adalah eksperimen ke-73, yang muncul di depannya. Pemuda itu terkejut, kartu baru, Golden. Golem dipanggil dengan jam pasir dari gurun beku adalah monster setan, yang diberikan iblis besar sebagai bagian dari kesepakatan setelah dijiwai dengan energi iblis. Golem emas menjadi lebih kuat. Golem emas berdarah memanggil. Protagonis membaca semua ini dan tidak mengerti, apakah dia benar-benar basah kuyup dalam energi iblis berdarah. Golem emas berdarah memperoleh kecerdasan sesuatu yang mengerikan, berdiri di hadapannya, simpati iblis yang hebat untuk Anda meningkatkan reputasi buruk. Anda telah meningkatkan iblis hebat memberi Anda hadiah. Pemuda baca semua ini di layar, dan tidak mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia ingat golem sebelumnya berpikir bahwa itu semua kesalahannya, karena keraguan dalam hasilnya sangat kurang. Kemudian dia melihat ke bawah dan berkata bahwa baik bumi dan pasir. Jam dikutuk dan golem cerdas yang akan tahu bahwa perubahan akan tiba-tiba seperti ini. Sesuatu yang membuatnya takut, dia bertanya apa yang peri kecil itu mengatakan, bahwa suara itu berasal dari ujung yang lain hutan. Dia berpikir bahwa Eves telah mengembalikan, tanda muncul di depan matanya. Api setan hutan sedang diserang. Dia mengatakan apakah sekelompok elf lain bertemu dengan iblis dalam perjalanan ke sini. Dia maju dan mengatakan itu, dia perlu meyakinkan mereka untuk meninggalkan hutan. Sepertinya tidak akan pernah sepi di sini. Tiba-tiba sesuatu yang terganggu. Dia melihat ke depan dan tidak mengerti siapa mereka yang bertarung dengan salah satu setan. Dia berbalik dan mengatakan itu. Mereka tahu dia akan membantu mereka. Dan pemuda itu menjawab dengan pertanyaan apa yang sedang terjadi di sini. Dalam percakapan gadis yang dia katakan tahu bahwa pemilik toko bunga yang begitu terkejut, si pirang itu melihat padanya dan bertanya apakah dia tahu salah satu dari setan ini. Mereka adalah hewan peliharaannya, mereka cocok dengan penampilannya, mungkin mereka bisa rukun dengan dia. Iblis berteriak agar dia membiarkannya pergi, dan gadis itu menjawab bahwa jika dia membuatnya takut seperti itu dia mengambil pistol dan berkata bahwa dia mungkin secara tidak sengaja menarik pelatuk, kemudian dia melemparkannya ke samping pria itu. Terkejut dan dia tersenyum. Kemudian melemparkan pistol di atas bahunya, iblis itu mati. Yang lain mulai berteriak bahwa mereka akan membunuhnya sekarang. Karakter utama mengira, pemain yang melawan iblis perwujudan keadilan seperti itu penuh dengan kebaikan. Pemain baik, dia mulai melambaikan tangannya dan mengatakan bahwa tidak. Dia tidak mengenal mereka, mungkin dia harus bersenang-senang dan naik level. Mereka berbalik dan tidak mengerti apa yang terjadi, kemudian pria itu berbalik dan melambaikan tangannya. Berikutnya ia mengucapkan, semua orang selamat tinggal, tetapi kemudian sesuatu benar-benar mengejutkannya, dia mengangkat kakinya, sebuah proyektil terbang tepat di bawahnya. Gadis itu menatapnya dan berkata, bahwa dia memiliki intuisi yang sangat baik, untuk rumor tempur tentang dia tidak berdasar. Sejujurnya dia tidak peduli tentang hubungannya dengan setan-setan ini. Dia mengarahkan pistol padanya dan berkata, bahwa dia berasal dari Express, dan memperkenalkan dirinya kemudian menambahkan bahwa dia datang ke sini setelah mengetahui bahwa klien mereka ada di sini. Di mana dia pemuda itu berbalik dan bertanya siapa, dia terus menatapnya dan berkata bahwa berpura-pura tidak ada gunanya. Tidak meremehkan kemampuan pencarian mereka. Organisasi mereka menghindari situasi di mana mereka tidak akan melakukannya. Mendapat untung, kemudian dia mengerutkan kening dan berkata bahwa dia meminta terakhir kali di mana dia, pria itu tegang. Bahwa dia harus melawannya, dan iblis di bahunya mengatakan bahwa masalah mendesak muncul yang akan mereka lihat nanti. Dan dia terganggu lagi oleh sesuatu, suara langkah-langkah ini gadis berbalik, dia takut golem berjalan menuju ke arah Nis. Dia memukul dan memecahkan cabang-cabangnya.
dia mendekati pemiliknya, dia memandangnya dan menunjukkan jari ke atas dan melihat. Dia tidak mengerti mengapa dia datang ke sini. Iblis terkejut, kemudian mereka mulai melompat dan bersukacita, bahwa mereka tahu dan selalu percaya bahwa dia akan membantu mereka. Pemuda itu mengerti bahwa ini benar-benar omong kosong. Gadis itu mengatakan, bahwa tampaknya negosiasi itu terganggu. Pria muda itu memandangnya. Rupanya semuanya baik-baik saja dengannya. Dia berdiri menepis dirinya sendiri dan mengatakan bahwa itu dia tidak akan buang waktu lagi. Dia memperbaiki rambutnya dan berkata, mari kita lihat apakah yang mereka katakan tentang bagaimana dia bertarung adalah Lipno sejati. Iblis menerkamnya dan berharap kematiannya. Gadis itu mendongak dan berkata, bahwa orang dewasa sedang berbicara di sini. Dia meraih senjata dan menembaknya lurus dari bahunya, lalu dia mengambil langkah maju dan mengatakan bahwa ini adalah kabel terakhir. Dia memotong iblis dengan pisau di atas senjatanya. Iblis-iblis lain berteriak, wanita itu menembak ke tanah sehingga ia bisa terlempar ke langit. Protagonis menatapnya dan berpikir bahwa ini luar biasa. Dia terkejut, dia terbang lurus. Protagonis berteriak, dia iblis, dia adalah iblis. Dia bukan malaikat. Sambil berteriak pria itu memandangnya, dia pasti iblis. Si pirang mendarat dan memukul tanah sambil tersenyum. Dia mengatakan, Aish, pria itu berhasil melompat. Dia kembali dan berkata bahwa itu adalah retret taktis. Kemudian dia melihat ke bawah dan bertanya kemana Crybaby pergi. Iblis di atas bahunya bersembunyi di balik batu dan mengatakan bahwa dia memiliki masalah sendiri di sini. Tetapi pria itu berderit karena dia membutuhkannya. Sekarang dia bertanya mengapa. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan melihat ada golem di depannya menyuruhnya melakukan sesuatu. Pria itu mengatakan, bukankah dia memanggilnya dari awal pertarungan, dan bukankah kalian berdua berdarah iblis, bicaralah padanya untuk melawan gadis itu. Tetapi iblis kecil itu terus bersembunyi di balik batu dan mengatakan bahwa mereka tidak saling mengenal. Protagonis langsung meraihnya dan melemparkannya. Iblis kecil berteriak untuk berhenti tapi dia sudah terlempar menuju golem. Protagonis mengatakan bahwa mereka perlu switch mengaktifkan keterampilan serangan spiritual dan semangat. Tanaman iblis memerintahkannya untuk menguasai golem ini, dan golem menangkapnya seperti bola yang dia lihat pada iblis kecil itu. Sepertinya dia berpikir betapa lucunya dia, dan dia berteriak baginya untuk membiarkannya pergi. Dia takut. Pada saat itu si pirang muncul berkata sambil tersenyum, bahwa ini adalah kartu es di lengan bajumu. Dia harus mulai mengkhawatirkan, itu sangat menarik. Melihatnya pria itu berteriak agar dia berhenti dan tidak menggoda, ini bukan es di lengan bajuku. Malis, dia bilang sudah waktunya untuk memulai. Dia menyerang dan memerintahkannya untuk menunjukkan apa yang dia miliki di sana. Pria itu berhasil menghindar menggunakan jurus perampok makam, berkat dorongan kecepatan dan kelincahan yang dia lihat padanya. Senjatanya dia ingin memukulnya tetapi pria itu bisa menghindari serangan itu, lalu dia menendangnya ke samping. Skill aktif karena terdesak aura iblis berpengaruh mengaktifkan skill tinju efek iblis. Kecanduan diintensifkan, gadis itu terbang ke samping, dia meraih dagunya dan mengatakan bahwa dia jauh lebih cepat daripadanya. Dia pikir apa gunanya rencananya yang brilian, tujuannya adalah mengganggu tapi bagaimana untuk menyamainya, dia memikirkannya. Gadis itu datang lebih dekat dan berkata bahwa dia harus mengakui bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditampilkan dalam pertempuran jarak dekat, tetapi yang kuat tetaplah poin. Dia mulai menembak dan mengatakan bahwa ini adalah pertarungan jarak jauh, membiarkannya mencoba menghindari keterampilan serangkaian tembakan. Pria itu mulai menghindarinya, dia melukai pipinya, dia berpikir bahwa peluru itu sangat cepat, dia membutuhkan semacam deo untuk menghindar. Biasanya dia mengulurkan tangan ke depan melepaskan pelepasan energi frasa kekuatan, jadi temui dia menderita. Diselimuti listrik, dia berpikir bahwa ini bukan keterampilan menyerang, tampaknya itu menjatuhkan hukuman. Kecepatan dan kelincahan, lalu dia berlari ke arahnya, dia memukul efek ketergantungan setan meningkatkan dua jendela seperti itu. Muncul pukulan lain yang dia hindari lagi mengatakan bahwa dia melemparkan deo padanya untuk memaksanya bertempur jarak dekat. Kemudian dia melompat dan mengayunkan kakinya, dia menangkis serangannya dan mengatakan, bahwa sekarang kerusakan fisiknya bahwa efeknya dari racun itu sangat kecil. Kemudian dia mendekat dan mengatakan bahwa dia seperti pemain tingkat rendah. Bocah itu marah, dia mengambil langkah maju dan mengatakan bahwa, dia tidak percaya bahwa dia melakukan semua ini hanya mengandalkan naluri. Dan Ray melentur sehingga rumor hanyalah desas-desus, dia tetap diam.
Gadis itu meletakkan senjatanya di atas bahunya dan berkata, bahwa dia kecewa, dia berharap dia benar-benar memiliki kartu as di lengan bajunya untuknya. Dia hanya diam dan menatapnya. Dia menatap matanya dan bertanya apakah dia benar-benar sudah menyerah bahkan jika dia tidak sekeren yang mereka katakan, tapi setidaknya dia tahu kapan harus mundur. Ini adalah tanda kecerdasan yang diturunkan matanya. Ia mengatakan bahwa dia melihat bahwa tumbuhan di hutan ini benar-benar berbeda dari biasanya. Gadis itu tidak mengerti apa yang dia maksud. Adalah bunga di belakangnya. Dia mengatakan bahwa banyak di sini memiliki duri yang ditutupi racun, ada tanaman besar di atasnya. Dia menambahkan bahwa banyak dari tanaman ini bahkan melahap binatang. Wanita itu menatapnya dan bertanya, apakah ini kata-kata terakhirnya? Dan dia melihat ke belakang dan berkata bahwa dia ragu-ragu karena dia pikir itu terlalu kejam, maka dia mengerutkan kening dan mengatakan itu. Sekarang dia akhirnya memutuskan, dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang dia bicarakan? Dan dia mengangkat tangannya, dicurahkan beberapa biji dan mengatakan bahwa dia sedang membicarakan tentang ini. Sejumlah besar tanaman monster di belakangnya, dia memberikan peningkatan pertumbuhan yang luar biasa di tanah. Gadis itu terkejut, dia tidak mengerti kenapa dia tersenyum. Alsia mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kepadanya. Apa kemana bunga itu mulai menyerang, beberapa notif mengatakan kondisi racun magis berulang. Alsia mengarahkan sekopnya dan berteriak, jurus mencabut ginseng. Gadis itu menghindari pukulan itu, tetapi ia masih sempat terkena. Lalu ia memandanginya dan berpikir, samaganya tak seberapa, pati serangannya dan monster bunga ini merepotkan juga. Debuff kecepatan dari si Sialden itu masih terasa di kakiku. Ah sial. Wanita itu mengatakan, jadi, ini rencanamu sejak awal Kemudian wanita itu memandangnya dan berkata, tapi rencanamu itu sangat payah. Wanita itu melompat dari tanah dengan bantuan senjatanya, dia meneriakkan, sekilas ledakan susulan. Wah, dia sudah terbang, dikatakan pria itu. Ia menatap langit dan wanita itu menatapnya dan mengatakan, baiklah, aku sudah melihat senjata andalanmu, itu layak diberi pujian. Ini semua hanyalah rumput dan dedaunan, sekali terbakar pasti habis. Kemudian wanita itu mengambil bom super dahsyat. Ia berteriak pada Alsia, terima ini, hadiah dariku. Tampak wajah protagonis yang awalnya terkejut, kemudian dia tersenyum. Semua persis seperti dengan apa yang ia pikirkan. Wanita itu menatapnya dan bertanya, apakah kau anggap ini lucu? Pria itu berdiri di bawah dan mengatakan, bawahan tanaman ini bukanlah rencana utamanya, dan juga mereka bukan tanaman biasa. Perempuan itu terus mengayun dan berteriak, kau harus berhenti menggertak. Pria itu menengang di bawah, ia sedang menunggu. Si pirang terkejut tidak percaya, bahwa ternyata dia sudah tahu kalau aku mau menggunakan bom. Belum hilang keterkejutannya, tiba-tiba Alsia berteriak, skill ledakan magis, meledaklah. Di atas tampak ledakan dan kobaran api, duar-duar-duar. Asap mengepul di mana-mana, api menutupi langit, tampak pria itu sedang memandang langit, ia berkata. Dengan misi itu, sudah kuduga kau punya skill peledak. Walaupun belum pasti sih, setidaknya itu bisa merubah keadaan. Kemudian ia berbalik melihat sekitar, kemudian ia mengatakan bahwa dalam kasus apapun itu adalah bom besar, jika jatuh ke tak aku pasti terhempas juga. Sudahlah, yang penting semuanya sudah selesai. Kemudian ia melihat ke depannya, tampak wanita itu gosong berjalan penuh kesal ke arahnya. Wanita itu berkata bahwa semua ini belum selesai. Alsia terkejut dengan ledakan energi iblis sebesar itu, wanita itu masih bisa hidup. Padahal energi masih sudah menyebar kemana-mana. Wanita itu berdiri dan menatapnya kaget. Si orang berteriak penuh amarah, kau harus membayar semuanya. Tanaman iblis mulai tumbuh cepat jatuh dalam kegilaan, energi yang dilihat pria itu terkonsentrasi tumbuh dipercepat. Si pirang mendatanginya sangat marah bahwa ini sangat memalukan. Dia berteriak bawahan dia akan melakukan segalanya dengan kekuatannya, untuk membunuhnya. Tiba-tiba dia berlari ke belakang, di belakang pria itu ada monster. Pria itu berteriak wah, wah, pria itu tidak punya tempat untuk berlari. Dia memandangnya dan berpikir apa yang akan dilakukan wanita itu dengan berlari ke depan. Seseorang di dekatnya mengayunkan tinjuan, tiba-tiba, dia dipukul di wajahnya oleh golem. Sementara iblis kecil sangat terkejut dan ketakutan. Sedang mengawasi apa yang terjadi, iblis kecil berteriak padanya untuk berhenti dan mengembalikannya pada Alsia.
Alsia tampak terharu memandangi Golem, ia mengira Golem datang untuknya. Tetapi setelah melihat notifikasi di depannya ia kecewa. Tunggu sebentar, tanaman iblis ini tidak bisa tenang, lalu roh kecil ini menatapnya dan bertanya. Apakah dia benar-benar tidak bisa menghentikannya? Ia mulai memanjat kepala Golem dan berteriak untuk tenang, dan menghina dengan segala cara. Pemuda itu terkejut, dan kemudian dia menawarkan tangannya ke dadanya, dan mengatakan, biasanya setidaknya di sini, itu yang dia tahu. Bagaimana mungkin? Roh di bahu juga terkejut, dan roh iblis mengatakan, ini adalah tanaman iblis, tentu saja aku bisa bicara pada mereka. Alsia mengacungkan jempol dan mengatakan benar juga. Lalu iblis kecil kembali bertanya mau diapakan Golem gila ini. Golem berdiri di sebelahnya, dan wanita itu berdiri di seberangnya, dia masih hidup. Wanita itu berjalan menghampirinya, dan mengatakan apa yang dia pikirnya, dia sekarang mengerti mengapa beruang coklat bisa dibantai dulu. Muda itu melihat ke arahnya, maaf ya, aku mau saja menyerahkan pria tua itu, tapi masalahnya tidak semudah itu. Dan wanita itu marah dan berkata, aku tahu apa yang diinginkan kurcaci itu, apalagi melihatmu begitu ambisius. Pria itu menjawab, kamu salah, aku hanya pemilik toko bunga. Dia tersenyum dan berkata, tapi ku peringatkan, mulai sekarang, kau harus bersiap untuk. Belum sempat menyelesaikan kata-katanya. Golem mengayunkan kedua lengan ke arah wanita itu. Pria itu memandangi dan bergumam aduh dia belum selesai bicara. Protagonis memandang iblis kecil, masih lajah berterima kasih pada Golem. Golem menjawab dengan menggeram. Iblis kecil seolah menarikan jawaban Golem. Dia bilang sudah cukup basa-basinya. Ucap iblis kecil itu. Bocah itu terkejut, dia bertanya lagi, apakah dia benar-benar bisa berkomunikasi dengannya. Tetapi mengapa dia tidak bisa menenangkannya dan iblis kecil berbalik dan mengatakan, aku hanya bisa mendengarnya, tidak bisa bicara-bicara dengannya. Aku sudah bilang kan dia jadi gila. Bocah itu mengangkat tangannya dan mengatakan hentikan pemanggilan. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati ketika nanti membuat Golem. Alsia datang ke kurcaci dan memberitahunya apa yang terjadi. Kurcaci berteriak, jika wanita ini benar-benar di sini. Alsia bertanya mengapa dia begitu terkejut, maka dia menatapnya. Kurcaci mengatakan, bahwa wanita ini adalah malaikat pencabut nyawa, bagi para penghutang. Bahkan dia bisa mencabut semua gigi emas sampai habis untuk membayar hutang. Sadar Alsia bertanya lagi, Kurcaci menjawab, padahal aku memiliki 6 gigi emas. Kemudian dia memalingkan muka dan bertanya apakah dia harus memberikan sesuatu sebagai balasan kebaikannya, dan menambahkan bahwa hitung-hitung sebagai latihan, dia berhasil membuat sesuatu. Alsia memandangnya dan terkejut, apa campuran dengan sedikit sihir, dia tahu bagaimana menggunakan sihir. Kurcaci menatapnya dan mengatakan, bahwa ia bisa membuatnya jika dia memiliki semua bahan. Kurcaci membutuhkan serbuk mana supaya dia bisa menggunakan sihir. Karena mana miliknya sedikit. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya apakah dia ingin mengatakan bahwa sihirnya bukan dari dirimu sendiri. Kurcaci mengangkat tangan dan berkata, hohoho kau pikir manusia biasa bisa menggunakan serbuk itu juga? Hanya kurcaci yang bisa menggunakan itu. Alsia bertanya, dari mana asal serbuk itu? Kurcaci menjawab, bubuk itu berasal dari kampung halamanku. Gunung berapi Kursima. Alsia mengerutkan kening. Ia tidak tahu di mana itu. Tapi jangan coba-coba memintaku mendapatkan serbuk itu untukmu. Lalu dia batuk dan mengatakan, dia tidak berniat begitu, lagi pula tidak ada yang bisa kecuali kurcaci. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, peralatan di sini tidak memadai. Jadi ia berpikir untuk memanggil keluarganya dari kampung kurcaci untuk membantunya. Alsia melihat dia dan berkata itu adalah kabar baik, dia benar-benar tidak ingin meninggalkan toko bunga lagi. Lalu dia tersenyum mengambil igot dan mengatakan bahwa dia akan memanfaatkannya dengan baik. Ia berterima kasih kepada kurcaci, si kurcaci menatapnya dan berkata bahwa dia berarti sudah aman. Menurunkan Alsia bilang tentu saja. Kes telah diselesaikan. Fuka si penjudi telah menjadi pandai besi di toko bunga Elysia. Ketenaran toko bunga telah meningkatkan ketenaran Anda, kurcaci sangat senang, Alicia juga tersenyum. Notifikasi baru muncul. Jika pekerjaan ilegal Anda di hutan Embai diketahui, para bangsawan di sekitar dapat melayangkan keberatan. Sang protagonis melihat pemberitahuan ini, ia berpikir bahwa hutan ini pasti milik orang lain. Dia harus segera menyelesaikan ini.
Tiba-tiba pemberitahuan baru muncul di pusat panggilan menghubungi. Panggilan dari toko bunga, dia terkejut dan berpikir bahwa ini benar-benar permintaan untuk pesanan panggilan. Call center mengatakan bahwa ada pesanan baru. Alicia sangat senang, ia mengatakan ini pesan dari siapa. Oh, ini pelanggan yang sama seperti dulu, yaitu Tuan Red. Alicia tersenyum, dan menanyakan apa yang ia inginkan. Dia melihat layar pemberitahuan, ia tampak mencari sesuatu. Ditanya apa yang dia minta saat dia melihat layar, dia diberitahu bahwa dia sedang mencari sesuatu. Mirip dengan yang sebelumnya, dia butuh peningkat damage sihir dan semburan api. Katanya target Dongeon kali ini dipenuhi dengan kutukan penurun stamina dan kecepatan. Dia mau pesan dengan option yang bisa berguna nanti. Memikirkan keuntungan, Alicia tersenyum dan berkata, "Baiklah, sampaikan padanya aku akan menerima option, lalu membuatkan pesanannya. Aku akan segera kembali." Setelah itu ia melihat ke depan, ia berpikir karena dia satu-satunya pelangganku. Bagaimana kalau seandainya aku berikan bonus? Toko bunga, Alicia masuk dan berkata, ia akan menggunakan bahan dasar mahkota rumput biru, yang ia pakai terakhir lali. Sebagai dasar produk baru yang ia inginkan, ada efek tambahan, atau perlambatan selain generasi. Option anti perlambatan. Di depannya tampak layar notifikasi dan bunga, ditampilkan efek yang terkandung di dalamnya. Dia mengambil bunga dan mengatakan, aku akan pakai ini saja. Notifikasi muncul, kemajuan penelitian 85%. Bunga yang tumbuh di ujung alang-alang panjang, semakin tembus pandang tergantung kencangnya tiupan angin. Alicia meletakkan tangannya di atas meja dan mengatakan bahwa bunga Apex memang tidak ada duanya untuk poiton pemulihan. Alicia menyeringai menatap bunga. Pemulihan kekuatan fisik yang rendah. Ini bisa dimasukkan pada item untuk pemulihan berkelanjutan. Setelah diterapkan pada produk bunga adalah yang paling hemat biaya dalam hal pemulihan, jadi mari kita coba. Pemberitahuan mengatakan, pembuatan mahkota bunga dimulai. Alicia mulai membuat karangan bunga. Ia mengatakan, karena sudah bisa didapatkan langsung dari Gloria, sekarang serbuk pertumbuhan bisa kupakai sebanyak mungkin. Produk sudah jadi, daya tahannya meningkat. Kemudian ia meletakkannya di atas meja. Dan ia mengatakan bas dengan begini. Panel berganti, tampak Alicia tersenyum dengan karangan bunga di tangannya. Selesai. Tampak pemberitahuan statistik muncul. Mahkota semilir angin. Level, tinggi. Mahkota bunga terangkai dari 3 jenis bunga yang dipenuhi kasih sayang. Jika dirawat dengan baik, akan menunjukkan efek semi-permanen. Statistik, mengikatkan 10% kecepatan. Meningkatkan 15% pemulihan. Jika menggunakan sihir 3 kali berturut-turut selama 10 detik, damage dari 2 kekuatan sihir pertama akan meningkat 30%. Saat kekuatan fisik menurun lebih dari 10%, damage akan berkurang setengahnya selama 3 detik. Alicia menatapnya dan mengatakan bahwa itu sedikit memalukan bahwa satu-satunya kelangkaan, tetapi seharusnya ini sudah cukup baik. Dia mengatakan bahwa kita harus berhenti, item permanen dalam kondisi tertentu. Dia melihat ke depan dan pikirkan gerakan seperti apa merawatnya supaya jadi semi-permanen. Tiba-tiba spirit tanaman muncul. Dia berkata jelas dia harus merawatnya sepenuh hati, seperti bunga-bunga yang ada di sini. Pria itu mengatakan bahwa itu mustahil dong. Spirit roh menjawab tentu saja mustahil. Roh iblis muncul dan mengatakan, bagaimana kalau begini, bawa saja karangan bunga ke sini secara teratur untuk perawatan. Alicia memikirkannya, melihat karangan bunga dan berkata bahwa mereka berarti dia harus mengembalikannya sebelum bunga-bunga benar-benar layu. Iblis kecil mengatakan, itu benar-benar sama seperti perawatan senjata. Alicia terkejut. Roh tanaman mengatakan bahwa itu cukup lumayan roh bodon ini. Si Alicia, kan, memang banyak roh yang bisa menyegarkan bunga yang hampir mati sekalipun. Alicia menyeringai jahat berkata, bahwa ini hebat. Kita akan mulai dari Red dulu. Scenes berganti, pria berjalan. Dia memandang kota dan berpikir bahwa dia kembali ke dalamnya setelah waktu yang lama. Ketika dia di sini terakhir kali, dia sangat khawatir tentang guild, tapi sekarang di sini semuanya berbeda. Pemuda itu menatap ke depan dan ingat, bagaimana orang mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Sekarang dia ada dalam daftar pembunuhan yang harus dia tinggalkan. Dia melihat betapa salahnya dia di kota. Dia mengkhianati mereka. Dia pikir mereka tidak akan tahu bahwa dia ada di liga. Dia harus ingat jika seseorang ingin menangkapnya.
Muda itu mengatakan bahwa sangat baik bahwa dia sudah keluar dari guild, kemudian dia terus berjalan ke depan dan berpikir bahwa jujur dia hanya bergabung untuk menuai manfaat dari guild besar, yang tidak pernah dia sukai. Sekarang dia tidak perlu khawatir tentang apa yang orang pikirkan tentang dia. Dia menyebarkan energi kemana-mana, pria itu ingat. Dia mengingat bagaimana dia berteriak saat itu, sehingga semua orang bisa melihat kekuatan mahkota bunganya. Berjalan melewati kota dan berpikir bahwa dia tidak sabar untuk mengambilnya. Tempat ini benar-benar berubah, dibandingkan yang kulihat di video Nertube itu. Alicia memanggilnya pada pria itu, berhenti, dia berbalik dan berkata, "Lama tak berjumpa Tual Alicia." Alicia menyebutnya dan mengatakan selamat datang, senang bisa melihatmu. Dia mengambil karangan bunga dan mengatakan bahwa ini adalah karangan bunga yang sama, yang dia minta. Dia perintahkan mengapa dia tidak memeriksa efeknya. Pria itu terkejut, ini luar biasa, optionnya sesuai dengan pesanan saya. Efeknya juga sama. Protagonis menggaruk kepalanya dan mengatakan bahwa dia senang jika dia puas. Sebenarnya dia sedikit khawatir karena tingkat barang telah menurun. Pemuda itu mengatakan, tidak masalah, saya pesan hanya untuk main game kok. Jadi tidak perlu sampai item legendaris atau kesuksesan besar, bukan? Sambil menekan layar dia mengatakan, sebenarnya pakai option awal saja sudah cukup, efeknya bisa digandakan dengan item yang baginya sama. Pria itu terus membaca dan mengatakan, wah tapi, ini kok, semi-permanen. Maksudnya apakah ini jadi lebih tahan mama? Sambil tersenyum Alicia menjawab, bukan justru sebenarnya saya butuh bantuan Anda. Mahkota bunga yang sebelumnya tahan berapa hari? Dia berpikir bahwa ia sudah menggunakannya hampir 1 bulan. Alicia memandanginya dan menjawab, kalau begitu bisakah Anda kembali ke sini 20 hari lagi? Jika Anda bisa kemari sebelum bunga itu layu, kami bisa memulihkan seperti baru lagi. Dengan ekspresi sedikit malu, Alicia terus menjelaskan bahwa ada biaya perawatan sedikit, karena pasti Anda tidak bisa merawat bunganya sendiri. Apalagi jika Anda pesan item baru lagi. Pasti lebih mahal kan? Pemuda itu masih sedikit bingung yang dikatakan Alicia. Begitu sadar ia langsung tersenyum bahagia sambil menjawab, tentu saja, saya tidak keberatan sama sekali. Kemudian Alicia menyerahkan gelang, silahkan terima ini juga. Terimalah ini sebagai hadiah, ini tidak seberapa, tapi semoga bisa berguna di Dugeon kali ini. Pemuda itu terkejut menerimanya, sambil terbata mengatakan terima kasih. Sedikit ragu ia bertanya Tuan. Alicia berdiri di depannya menjawab santai apa. Pemuda itu meneruskan pertanyaannya penuh semangat. Orang bilang, kalau ke Alicia harus melihat pemandangan malamnya. Apakah ada penginapan sementara di sini? Dengan wajah serius Alicia menyeringai. Ah, kalau soal itu, saya akan mengantarkan Anda, mari ikuti saya. Bunga-bunga yang indah di mana-mana, mereka bersinar dalam malam. Tampak mereka berjalan diterangi bunga-bunga. Terus berjalan Red mengagumi indahnya pemandangan. Luar biasa indah sekali. Walaupun ini hanya dalam game, aku tidak menyangka bisa melihat pemandangan seindah ini. Saya jadi terharu. Alicia berterima kasih dan menutup matanya, kemudian ia mengatakan, bagaimana dengan semua bunga-bunga ini, keren kan? Keharuman dan keindahannya mengesankan tapi bunga juga bisa memberikan kedamaian hati. Apalagi bunga bang. Sungguh menenangkan bukan? Menurut saya bunga-bunga itu. Tuan Alicia tiba-tiba Red memotong perkataan. Alicia terkejut, terdiam memandanginya. Saya ingin mengatakan sesuatu, ujar Red. Mengatakan apa sahut Alicia padanya. Sambil tergetar Red melepas topinya, ia menggigit giginya dan mengatakan, Tuan Alicia, sebenarnya saya. Masih dengan kata terbata-bata dan wajah memerah ia berubah saha mengatakan. Tuan Alicia, merasa Tuan Alicia, merasa. Dipenuhi rasa kebingungan Alicia sangat kesal, ia mengerutkan keningnya dan mengatakan. Sial, sebenarnya apa sih? Di depannya Red terus berusaha berbicara, tetapi ia susah untuk berkata-kata. Masih dengan kata yang sama, sebenarnya. Tuan Alicia saya. Tiba-tiba Red terjongkok. Pemandangan itu disaksikan oleh karyawan rambut pink. Astaga, ya ampun, ya ampun. Ini baru namanya harap-harap semas. Ia berusaha menguping. Tampak Red penuh emosi mengatakan. Saya merasa Tuan Alicia harusnya membunuh saya waktu itu. Alicia terkejut dengan apa yang ia dengar. Sementara Red masih meneruskan perkataannya.
Dulu saya adalah anggota Guild Beruang Coklat. Jadi mohon maafkan saya. Karyawan tampak kecewa dan berjalan meninggalkan mereka, sementara Alsia nampak tenang. Dengan wajah tersenyum Alsia memandangnya, ia mengatakan, "Sebenarnya saya juga sudah tahu." Red terkejut mendengar apa yang dikatakan Alsia padanya, hingga mulutnya terbuka. "Iya, saya sudah tahu, tetapi saya masih tetap menerima pesanan Anda," ujar Alsia meneruskan kata-katanya sehingga membuat Red terkejut tidak menyangka dengan apa yang ia dengar. Sambil tergetar ia masih memahaminya, tiba-tiba sebuah tangan meraih bahunya, berusaha menenangkan. Alsia mendekatinya. Dengan wajah senyum dan tenang. Red dengan memeluk topinya mengatakan, walaupun ia tidak cocok dengan penampilannya, tapi dia sungguh menyukai bunga. Demi pelanggan yang ingin membeli bunga, dia rela melayani walaupun itu musuh. Sambil membayangkan dan meneguhkan hatinya, Red mengatakan, sungguh kecintaannya pada bunga benar-benar tulus. Semua ini membuat saya terharu. Protagonis berpikir bahwa ini terjadi padanya. Pria itu menggosok hidungnya dan berkata bahwa dia selalu bodoh. Alsia ingat apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Pemberitahuan baru muncul, tampak pesan dari Talor. Tiba-tiba Red yang dicurigai. Dia diusir dari Guild hidup-hidup. Seandainya Tyler tidak mengabari bahwa Red sudah keluar dari Guild Beruang Coklat. Tetapi ia asih tinggal di sana. Alsia mendekati dan memandanginya. Ia terharu bagaimana jika dia masih menjadi bagian Guild Beruang Coklat. Mungkin Jayo tidak akan memberikannya mahkota bunga, tetapi justru akan